Beb, ini tadi ada teman-teman pada ngobrol di WA nih. Ada yang nulis begini, Beb. Apa itu? Andaikan istriku mau di madu. Masya Allah, hayati banget luar Enggak, biasa. ceritanya gitu. Soalnya aneh apal orangnya begitu buat bawaannya. Oh, gitu. Lah kalau aneh ngomong gitu, andaikan istriku mau di madu, blep. Langsung ya. Biru sini. Terus kalau misalnya kita pulang bawa madu asli, itu insya Allah piring pada terbang. Li. Oh, kenapa? Bukan bagus madu asli buat kesehatan, Beb. Madu asli, Li. Oh, Ada nyawanya. Ada nyawanya. Berarti Li, kalau ada kalimat begitu, sebaiknya kita langsung bahas di posesif. Positif. Negatif. Oke, guys, ini banyak banget orang-orang yang berandai-andai ya. Andaikan istriku mau di madu, come on man, lu gimana gitu, bisa nggak sih adil, bisa nggak sih? Tapi satu hal yang aku agak-agak aneh, jangan mengatasnamakan sunnah. Betul. Soalnya kadang-kadang gini, ini mah sunnah Nabi. Ya, come on man, Nabi Allah Muhammad SAW, memang beliau menikahi kalau misalnya ente mau ngikutin sunnah bener-bener, ente harus nikahin janda dulu dong. Janda. Bener kan? Lebih tua umurnya. Kalau kita bicara baginda Rasulullah SAW. Kalau mengikutin sunnahnya, bener nggak, Bib? Habis itu yang kedua kan janda lagi. Nah ini kalau misalnya yang pertama udah perawan, terus dapet perawan, Enggak. Nah, yang kedua kan langsung Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Oh. Jadi begini. Maksudnya gini ya, kita lurusin dulu nih pemahaman orang tentang poligami. Ya, boleh. Ini dulu deh ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. menyapa nih para penonton posesif dimanapun Anda berada. Jangan segala sesuatu itu kita mengatasnamakan sunnah. Jadi dengan tujuan yang nggak baik. Iya. Betul nggak? Bener. Jadi ini zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah terjadi. Ini ada kaum-kaum yang mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tujuannya nggak baik. Ya, jadi kalimatul haq yuradu biha batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya nggak baik. Nggak baik. Misalnya mereka katakan Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Ghafur. lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini bukan berarti kita boleh berbuat seenaknya. Kemudian kita nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Kemudian kita bilang gitu, udah tenang aja, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tapi tujuannya untuk dia meninggalkan daripada sholat. Nauzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita bukan cuma poligami. Orang tuh banyak melihatnya Rasulullah tuh poligami, istrinya banyak. Padahal jauh sebelum Nabi mengajarkan atau mengenalkan poligami, itu kita mengenal Nabi itu monogami. 25 tahun menikah sama Sayyidati Khadijah, tidak pernah sekalipun Khadijah dipoligami, diduakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengajarkan monogami untuk beristri satu. Bahkan Al-Quranul Karim mengatakan boleh nikah 2, 3, 4. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan takut berlaku tidak adil, maka cukup satu wahidah. Udah cukup satu aja. Yang dimaksud adil di sini apa? Bukan adil yang pertama beliin mobil, yang kedua dibeliin mobil yang sama, pertama beli handphone, yang kedua beliin handphone yang sama. Bukan begitu yang disebut dengan adil. Contoh misalnya kita ambil aja secara dalil akli ini, logika aja. Ada anak 3. Yang pertama SD, ya kan? Yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Kalau kita mau bicara adil, bukan adil yang SMA kasih 20.000, SMP 20.000, SD 20.000, kan enggak. Ini kan enggak pada porsinya. Kalau ngasih duit jajan yang SD 5.000, yang SMP 10.000, yang SMA 20.000. Nah, ini baru yang disebut dengan adil. Artinya, kalau kita bicara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dilihat dulu kira-kira kitanya mampu apa enggak. Gitu. Jadi jangan mengatasnamakan sunnah tujuannya kepada sesuatu yang tidak baik. Apalagi karena nafsu kepengen punya bini lebih dari satu, akhirnya mengatasnamakan sunnah. Itu aku garis bawahin ya.
Jadi memang sebenarnya emang ada nafsu. Cuman nafsu akhirnya digunakan, oh ada kok saya mengikuti sunnah. Jadi sebenarnya bukan ngikutin sunnah tapi ngikutin nafsu. Sebenarnya kalau bilang, enggak karena saya, maaf nih kasar gini, enggak emang nafsu aneh gede nih. Aneh kalau misalnya satu pas bini lagi begini misalnya lagi dapat, aneh gak kuat. Daripada ntar aneh berzina mendingan nikah lagi. Mendingan gitu aja ngomongnya. Nah, Masya Allah. Jadi gini Li, seandainya musuh terbesar seorang manusia itu adalah nafsu yang berada di dalam tubuhnya. Ketika kita ini kan diberikan Allah ini kan ada akal, Iya. ada nafsu, betul nggak? Iya. Kalau malaikat dia cuma punya akal, tidak diberikan nafsu. Binatang diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Manusia ini perfect loh, sempurna. Diberikan akal dan diberikan nafsu. Tapi si akal harus bisa menguasai nafsu. Jangan sampai nafsu yang menguasai akal. Nah, jadi ketika kita manusia yang disebut dengan ulil albab, orang-orang yang berakal ini bisa menguasai akalnya, mengendalikan nafsunya, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Masya Allah ya. Jadi kalau ada yang bilang siapa yang bisa nahan nafsunya kayak jihad ya Bib. Betul. Makanya kata Nabi diajarkan kalau misalnya kita sulit untuk melawan nafsu, maka dianjurkan untuk saum, berpuasa. Oke Bib, singkat cerita nih Bib. Ya nggak bisa kita hindari ada yang poligami. Tapi nafsi-nafsi ya, mudah-mudahan ini kita nggak menyikapin masalah mampu atau enggak, itu gaib, hanya ente dan Allah yang tahu, hanya orang-orang yang berpoligami dan Allah yang tahu. Itu kita case close sampai sana. Nah, sekarang pas poligami pasti istri kedua, ketiga itu disebutnya jahat, Bib. Mungkin ya, ini image-nya masyarakat. Banyak masyarakat bilang gitu. Wah, dasar lu pelakor lu. Nah, itu tadi. Makanya di zaman sekarang ini dengan mudahnya orang nyebut pelakor, penggemar lagu Korea. Padahal belum tentu si wanitanya yang salah. Bisa jadi cowoknya yang memang kepengen punya istri lebih dari satu. Nah, tapi image-nya di tengah masyarakat menjadi jelek, dianggap merebut suami orang. Padahal nggak demikian. Jadi kita ini harus husnuzon, harus berprasangka baik. Gitu. Jadi ya kembali lagi kalau misalnya memang hukum di masyarakat ini ya kalau mau bener-bener disimak sakit hati terus ya. Penting kita jalan sesuai dengan. Terus kemarin juga ada yang nanya sama aneh gini, Beb, kalau cowok kan boleh nih Beb poligami gitu dia. Iya, kenapa emang? Karena Al-Quran juga menyebutkan boleh, tetapi bolehnya tidak melebihi dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Nabi kan istrinya lebih dari 4. Nah, kita sebagai umat Nabi nggak boleh punya istri lebih dari 4. Ini sesuai dengan syariat, begitulah. Terus Beb, kalau cewek kok nggak boleh punya suami lebih dari 1? Kacau kan? Karena memang di dalam hukum Islam ini kita bicara hukum Islam bahwasanya seorang wanita tidak boleh punya suami lebih dari 1. Gitu. Karena kodratnya wanita itu dia harus taat kepada suami. Nah, ada lagi nih Beb yang ajaib, pertanyaan-pertanyaan ini Masya Allah di akhir zaman ini pertanyaan-pertanyaan yang memang yang nggak pernah ditanyakan oleh terdahulu. Kalau dulu kan sami'na wa ta'na. Dulu orang sami'na wa ta'na. Sekarang makanya turunnya ghufranaka, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak sih kita nikah sekaligus 2? Nikah sekaligus 2. Misalnya Maksudnya nih, 2 gimana nih? Ya biar irit langsung gitu, nih, biar irit gitu biayanya. Enggak lah ya. Maksud gue, Allah, itu pertanyaannya luar biasa. Misalnya, ini wallahu a'lam kan namanya akhir zaman, ada aja yang aneh-aneh kita nggak tahu kan ya. Boleh. Boleh. Jadi masalah. Langsung nikah 2. Karena nikah nggak jangan, yang namanya pernikahan itu halal. Ya, nikah 2 ya tetap aja kan ijab kabulnya nggak mungkin bareng-bareng nggak mungkin kan ya. Iya, satu paket Rini dan Rina nggak mungkin loh. Iya misalnya maharnya dibagi 2 itu nggak boleh. Tetap nikahnya masing-masing, akhlaknya masing-masing, adatnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang begitu sih menurut aneh hebat tuh, bisa nikah langsung 2 sekaligus tanpa sebab apapun ya. Iya. Masya itu Allah. mas kawinnya utang apa tunai. Jadi intinya boleh, tapi ya tetap tanggung jawabnya wallahu alam sesuai yang sudah ditentukan Al-Quran. Karena namanya nikah itu pokoknya nikah itu ketentuannya ada 5 Li. Yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi dari laki maupun perempuan, kemudian akad, ijab, kabul, gitu. Nah,
Kecuali janda, Bib. Kalau janda istilahnya boleh nikah tanpa saksi. Benar nggak sih? Janda, ada sebagian ulama mengatakan boleh nikah tanpa saksi, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan harus tetap ada Ada saksi. saksi, nggak bisa bawa diri gitu, nggak boleh ya? Ya sebaiknya sih ada saksi, Saksi nih, ya, biar kedepannya enak gitu kan. Benar. Ntar kalau nggak ada saksi, tanya saya udah nikah, mana? Saksinya siapa? Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yang banyak banget digegerkan, kalau misalnya Misal, ya, si laki minta poligami. laki minta poligami. Ente kok serius amat ngeliat Musiknya ganti. Jeng. Ini kayak film tersanjung zaman dulu. aku harus poligami nih, misalnya gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba apa? Gitu kan. Emang kamu pikir aku tidak cukup apa? Nah, tiba-tiba si istri tidak mengizinkan. Itu suaranya mirip banget mak-mak zaman now. Kalau lagi manggil tukang sayur begitu. Aku kurang apa? Ya misalnya. Rasanya apa namanya, kalau kita sebagai laki-laki nih, kita nih harus memahami juga perasaan perempuan nih. Iya, kalau nggak diizinin poligami gimana? itu bukan sesuatu yang mudah. Gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah, berat nih. Berbagi itu sesuatu yang berat. Jadi kalau misalnya istri nggak mengizinkan poligami, kita lihat alasannya dulu dong. Misalnya suaminya kita anggap mampu, atau maaf ya, mungkin udah lama nggak punya anak gitu, kepengen gitu nikah lagi, punya barangkali keturunan. gitu kan, dengan nikah lagi bisa punya Keturunan. Maka hal semacam ini seharusnya seorang istri tidak melarang suaminya untuk berpoligami. Jadi yang terpenting adalah reason. Alasan. Alasannya perlu jelas. Alasannya apa? Ya nggak? Jangan datang-datang, mah aku mau nikah lagi. Alasannya apa? Pengen aja. Nah, apalagi gini bilangnya, kan sunnah. Ya, nggak ada alasan, nggak ada reason. Jadi bukan itu. Jadi sunnah baginda Rasulullah SAW Allahumma sholli wa sallim. itu, kalau kita bicara sunnah, apapun yang dilakukan oleh Nabi, baik itu gauli wa fi'li, pembicaraan Nabi ataupun perbuatan dari baginda Rasulullah, ini adalah sunnah Nabi Muhammad Allahumma sholli wa SAW. Tetapi kalau kita bicara hukum di dalam Islam, hukum Islam itu ada 5. Yang pertama wajib atau halal, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, keempat makruh, kelima mubah. Artinya ada 5 di sini. Nah, kita ngelihat nih posisinya ada yang mana. Tidak semua sunnah Nabi boleh kita ikutin. Contoh misalnya Nabi istrinya ada 9, ada 12. Dalam riwayat yang lain mengatakan kita nggak boleh punya istri lebih dari. Iyalah, gimana sih? Apa yang Allah lakukan itu perintah dari apa yang Nabi lakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Jika terjadi poligami. Ini dari tadi selalu jika teringat tentang dikau. Jika teringat tentang Bagus sih, bisa di cover. Akhirnya istri pertama marah dong. Iya dong. Marah, Beludak apa segala macam. panci segala Bagaimana? macam terbang semua. Udah terlanjur poligami nih. Bagaimana sikap istri kedua? Apa ngomporin lu mendingan cerai aja sama gua aja. Gua kan masih muda. Nah, begini, seharusnya kalau kita bicara bagaimana sikap istri kedua, seharusnya istri kedua bisa minta maklum sama istri yang pertama. Karena seperti apapun laki-laki saat ini yang Anda nikahkan itu tidak lepas dari kesuksesannya dari doanya istri yang pertama. Amin insyaallah. Segitu nafsu ini kok. Kayaknya waduh. Jadi gini nih, namanya sikap, di mana-mana kita harus mengedepankan adab, Ya. akhlak. Ya. Ini kita udah tahu, dia ini udah punya bini nih, istri yang pertama. Kita istri yang kedua. Jangan kurang ajar dong. Iya, pertama. benar. Karena yang pertama senior, kita Iya. junior gitu. Iya, benar. Jadi tetap mengedepankan akhlak, adab yang baik, yang insya Allah bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kesimpulan Bib, dikit Bib. Conclusion. Conclusion. Kesimpulannya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama monogami ketika beliau menikah dengan Sayyidati Khadijah. Ya, kemudian setelah wafatnya Sayyidati Khadijah baru beliau menjalankan poligami, dan semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, sekali lagi saya katakan semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Tidaklah Nabi duduk dari berdiri dari duduknya, kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum Ali akhirin, teman-teman Ali Bib yang udah nikah poligami selalu bilang, "Li, jangan kayak gue ya."
Oh gitu. Close ya. Banyak bohong gua mah. Jadi close-nya Karena di kalau situ. misalnya udah poligami pasti harus bisa banyak bohong. Banyak alasan. Iya, banyak alasan ke sono bohong, ke sini bohong, biar nutupin yang sono, bohong yang sini, nutupin yang sini bohong. Jadi udah li jangan satu aja. Nah itu yang begitu malah yang dosa jadi. Pokoknya tetap saksikan Posesif. Jangan lupa like, share, and subscribe. Insya Allah berkah. Berkah. Hindari Assalamualaikum. poligami kalau nggak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.